Nah Pak Anies, inilah repotnya Sen dan hadirin-hadirat sekalian. Pak Anies ini terus-terusan itu Pak Gubernur dibuli, dibuli, dibolak-balik dibuli. Dan sempat bikin statement kan, lebih baik saya dibully, yang penting Jakarta aman. Oh, ya, maksudnya apa itu? Hah? Itu ada kejadian itu, ada kejadian. Jadi waktu itu peristiwa 22. Oh, pas kerusuhan 22 Mei itu ya. Pada waktu itu saya pilih untuk datang, hadir. Tidak, saya bisa aja nonton di TV, lalu bilang ini kan bukan permasalahan pertarungan antar kampung di Jakarta. Jadi bukan tanggung jawab saya. Tapi terjadinya di Jakarta, saya tidak mungkin diam. Saya pilih untuk memantau dari dekat, memastikan semua pelayanan kita berjalan baik. Karena itu saya datang ke rumah sakit. Dan saya datangi rumah sakit milik Pemprov. Jadi bukan menjenguk korban. Saya ini datang bukan semata-mata soal menjenguk korban, tapi saya datang memastikan bahwa rumah sakit kita melayani dengan sebaik-baiknya. Lalu yang kedua, ketika ada korban, saya umumkan apa adanya. Saat itu ada korban berapa jumlahnya, yang luka berapa, yang meninggal berapa. Iya itu kan juga dia dibully. Saya dibully. Katanya lo kok gubernur kok jadi juru bicara para demonstran atau perusuh gitu. Jadi ada yang mengatakan bahwa gubernur tidak berhak untuk mengumumkan. Dan betul, memang gubernur itu tidak berhak mengumumkan. Gubernur itu berkewajiban mengumumkan. Oh bukan berhak, tapi wajib malah. Wajib, nggak berhak ya. Tapi kenapa saya pilih untuk umumkan apa adanya? Pikiran saya adalah bagaimana mengisolir ini, jangan melebar. Dengan orang tahu apa yang sesungguhnya terjadi. Lalu sudah itu ada yang meninggal. Ada yang meninggal, saya datangi tempat kejadian, tempat meninggalnya. Di tempat rumah, di rumahnya, di kampungnya. Saya datangi, saya temui orang tuanya, saya temui seluruh masyarakatnya, dan saya sampaikan peristiwa ini tidak ada yang menginginkan. Kalau ada peristiwa konflik, lalu muncul korban, maka biasanya orang akan mendorong mereka-mereka yang terlibat untuk membuat korban berubah menjadi martir. Dan korban bisa berubah jadi martir jika apa? Negara tidak hadir. Saya memilih hadir, saya memilih melayat, bahkan saya ikut angkat kerandanya untuk meredam agar peristiwa ini tidak meluas. Jadi yang harusnya hadir nggak hadir gitu menurut sampean gitu ya? Ya pokoknya saya yang tanggung jawab di Jakarta, saya datang lah gitu. Saya datang ke Jakarta. Dan di situ saya kemudian katakan, lebih baik saya dibully, tapi Jakarta aman, daripada saya duduk diam di kantor, lalu peristiwanya meluas, lalu kita menyesal. Tapi yang mendukung Pak Anies, yang paham dan mendukung Pak Anies itu mengatakan bahwa ya Pak Anies memang dibully karena beliau itu sebagai pemimpin DKI itu punya rahasia penting, yaitu kunci CCTV. CCTV yang itu kan di tangan DKI itu. Itu bagaimana sih nasibnya CCTV, Pak Gub? Sehat walafiat. Oh, jangan-jangan CCTV itu kunci untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi dalam peristiwa 22 Mei itu. Iya, Pak Gub. Dan itu punya DKI dan kuncinya ada di Pak Anies Baswedan. Aboy pengen lihat nggak, Aboy? Ya pengen dong. Pengen. Jadi betul, memang kita punya CCTV. Itu ada. Kita ada ratusan CCTV di Jakarta itu. CCTV. Sebenarnya ribuan CCTV ribuan, di Jakarta, ya. di seluruh Jakarta. Kita punya datanya. Dan itu semua tersimpan dan aparat yang berwajib, yang keamanan itu berhak untuk melihat, mendapatkan akses itu. Sudah ada yang minta aksesnya? Udah ya? Udah. Dan itu sudah dikasih ya? Semuanya dikasih? Sudah, semuanya dikasih. Dan itu sesungguhnya bukan milik kita secara data. Data itu adalah milik mereka-mereka yang memang memasang CCTV-nya. Tapi mereka berkewajiban untuk membagikan kepada Pemprov. Jadi kalau ditanya kepemilikan, sebenarnya data itu bukan milik Pemprov DKI. Kira-kira kalau gini, kalau lihat objektifnya ya, saya lihat sebagian. Oh, udah lihat Pak Gub, udah lihat ya? Lihat. Oh, sampai dari awal sampai akhir, sampai tamat. Khatam sudah. Sampai khatam. Ya Allah. Kayaknya di sini seru nih. Gimana? Tapi gini, kalau mau apa ada, ini apa adanya aja.
Enggak serius sih Pak Gub. Serius. Setelah lihat tuh enggak bisa nyimpulin apa-apa Ya, ini. Apa ini. begitulah itu Oh, kan. kayak semut-semut Iya, karena bukan kamera inframerah yang tajam, gitu kan. yang sensitif gitu Yang enggak ya? tajam. Ini kan, nah kalau siang hari lebih Dan terlihat. kayaknya CCTV-nya harus dicanggihkan Jadi- itu, yang supaya malam bisa ngerekam kejadian gini-gini dong. Iya, nanti jadi Iya upgrade kan? ya. Ya upgrade dong. Upgrade. Kan yang penting Jakarta aman. Betul. Soal reklamasi. Ah. Reklamasi kan dulu Kenapa? kan apa itu ya? Di polis lain, disegel, Disegel. dihentikan. Kok sekarang malah keluarin IMB-nya itu loh. Oh, iya. Kumaha. Betul. Oke, terus jadi reklamasi diteruskan gitu. Iya, ada yang kecewa. Loh, kalau kita kan bikin bangunan nggak ada IMB ya, dirontokkan. Masyarakat ujung aspal ngomong begitu. Ya kan? Betul. Gimana Pak Gub? Nah, gini. Nah. Nomor satu. Nah, ini memang pelik, tapi ya perlu dijelaskan, Betul. ya kan? Ini memang betul. Ini pelik karena soal legal. Pelik, ya. Gini, pertama, reklamasi. Reklamasi itu sudah dihentikan dan tidak bisa diteruskan lagi. Apa reklamasi itu adalah membangun daratan di atas perairan. Itu namanya reklamasi. Membangun daratan di Ya. atas perairan. Jadi ya. bikin daratan baru. Iya, iya. Nah, itu dihentikan. Ha-ha. Dan kita sudah dari saat kampanye kita sudah mengatakan bahwa yang sudah terlanjur jadi daratan akan dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan sesuai dengan peraturan yang ada. Tapi reklamasinya tidak diteruskan. Bahkan ada Betul-betul moratorium ya? berhenti. Berhenti ya, Bahkan stop. ada yang baru separuh, tidak bisa diteruskan. Kita berhentikan. Yang dulu disebut sebagai Pulau C, itu Iya, baru iya, separuh. iya. Ah, Udah oke. berhenti. Padahal kalau bicara rencana, mereka rencananya full berhenti. Nah, lalu yang kedua sekarang soal lahannya. Di lahan itu sudah terlanjur terbangun ada sekitar 1000-an rumah, 1000-an bangunan lah di sana. Bangunan itu dibangun sesuai dengan namanya panduan rancang kota, rencana tata kota. Tetapi pada saat membangun, mereka tidak memiliki IMB. Sehingga waktu itu pemerintah segel. 2016 disegel, 17 ya, tapi dicuekin. Waktu itu, sebelum saya bertugas nih. Iya. Dicuekin. Enggak, nyatanya jalan terus. Jalan terus, oke. Tahun 2018 saya masuk tugas. Di situ saya katakan disegel dan kawasan ini dinyatakan sebagai kawasan terbuka. Tidak lagi tertutup. Semua bisa masuk. Dulu Akses untuk masyarakat luas media ya? nggak bisa masuk kok. Iya. TV ono masuk Iya, nggak iya, bisa. iya. Nggak bisa. Teman Saya nggak katakan bisa masuk. bahwa ini adalah tanah milik Republik Indonesia. Dan siapa saja berhak untuk memasuki kawasan ini. Bukan lagi kawasan eksklusif tertutup. Satu dibuka, yang kedua disegel bangunan yang tidak punya IMB. Jadi disegelnya itu karena tidak punya IMB. Lalu akhirnya kali itu mereka nurut. Lalu apa yang terjadi? Mereka mengurus ke pengadilan. Denda dan sanksi. Bayar ya? Bayar. Kemudian mereka mengurus ke Pemprov DKI, mengurus IMB akhirnya.